Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guwali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang berkas-berkas apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk lapor diri PPG tahap yang kedua ya. Nah, jadi saat ini sudah masuk untuk tahap yang kedua. Nah, bagi yang pertama kita lihat terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, untuk jadwal pelaksanaan dan juga ketentuan dari lapor diri. Nah, ini suratnya sudah keluar pada tanggal 8 Juli 2025 ya. Nah, di sini ada jadwal pelaksanaannya. Nah, untuk jadwal pemanggilan peserta di SIM PKB itu pada tanggal 5 sampai dengan 12 Juli 2025. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan konfirmasi kesediaan ya di SIM PKB pada tanggal 5 sampai dengan 12 Juli 2025. Ya, jadi setelah itu baru Bapak Ibu nanti akan melakukan lapor diri sesuai dengan LPTK-nya masing-masing. Nah, jadi pada lapor diri ini nanti Bapak Ibu harus mempersiapkan beberapa berkas yang harus Bapak Ibu submit ya ke dalam sistem LPTK Bapak Ibu masing-masing nantinya ya. Nah, jadi ada beberapa macam ya berkas-berkas untuk ketentuannya itu ada 10 sampai dengan 11 ya. Nanti disesuaikan lagi dengan LPTK-nya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu akan melakukan orientasi pada tanggal 31 Juli. Kemudian melakukan pembelajaran itu mulai dari 1 Agustus sampai dengan 12 September. Nah, kemudian di sini pendaftaran ya UKPPG tanggal 1 sampai dengan 13 September. Nah, ini yang saat ini sudah dilakukan pada tahap yang pertama. Nah, kemudian kita lihat lagi pada ketentuan lapor diri ya. Nah, di sini seluruh berkas lapor diri di bawah ini diunggah melalui aplikasi lapor diri LPTK penyelenggara PPG. Nah, itu nanti setiap LPTK masing-masing akan membuat link lapor dirinya masing-masing ya, sesuai dengan penempatan yang disampaikan pada akun SIM PKB. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan catat akun LPTK-nya masing-masing ya. Jadi nanti agar tidak lupa di mana Bapak Ibu harus lapor diri. Nah, yang pertama di sini untuk persyaratannya yaitu fakta integritas. Kemudian di sini ada biodata mahasiswa, kemudian scan ijazah S1 atau D4 ya. Kemudian ada scan transkrip nilai S1 atau D4. Kemudian scan kartu identitas, KTP atau SIM, pas foto berwarna dimensi 4x6. Kemudian ada surat kesehatan, kemudian ada surat berkelakuan baik, kemudian ada surat narkotika ataupun nafzah. Kemudian ada NPWP ya, dan juga tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah, jadi nanti ini akan saya uraikan ya, satu persatu saya berikan contoh, agar nanti Bapak Ibu tidak bingung ya, bagaimana bentuk suratnya. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai dari fakta integritas Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini fakta integritas Bapak Ibu bisa download di website lapor diri LPTK masing-masing ya. Nanti Bapak Ibu silakan ketik di Google lapor diri PPG Universitas apa. Nah, nanti akan keluar untuk link lapor dirinya. Nah, ini Bapak Ibu ya pastikan suratnya itu sesuai Bapak Ibu ya. Karena di sini ada nama lampirannya, kemudian ada nomor suratnya dan juga tanggalnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada fakta integritas. Bapak Ibu nanti silahkan ketik ya. Ketik di sini nama, kemudian NIK Bapak Ibu dan juga LPTK-nya Bapak Ibu yang terpanggil PPG. Nah, misal nanti di sini ada Universitas Negeri Medan ya, atau Universitas Negeri Jakarta. Nanti Bapak Ibu silahkan tulis. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan baca ya poin 1, 2, dan 3 ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu silahkan berikan di sini tempat tinggal ya ataupun lokasi Bapak Ibu, misal Jakarta, misal Bekasi, Medan, atau Padang ya. Nanti silahkan dituliskan di sini. Kemudian tanggal pembuatan surat. Ya Bapak Ibu ya, tanggal pembuatan surat. Kemudian di sini Bapak Ibu tempelkan materai 10.000 ya. Kemudian di sini nama Bapak Ibu, kemudian NIK Bapak Ibu, kemudian di tanda tangan harus kena ke materainya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada watermark ya dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Nah, ini juga disertakan ya sesuai dengan isi suratnya. Nah, ini untuk bentuk surat dari fakta integritas. Kemudian yang kedua itu ada biodata mahasiswa
sesuai dengan format PDDikti. Nah, ini juga di-download di website lapor diri LPTK-nya masing-masing. Nah, ini ada 2 lembar Bapak Ibu ya untuk biodata mahasiswanya. Ini saya hanya lampirkan sedikit saja. Nanti Bapak Ibu silahkan isi ya. Ini boleh ditulis tangan, boleh diketik ya. Nah, tapi saran saya itu lebih bagus Bapak Ibu nanti silahkan ketik saja agar biar kelihatan lebih rapi Bapak Ibu ya. Lebih rapi dan juga mudah untuk diedit. Nanti silahkan convert terlebih dahulu ya ke Microsoft Word atau nanti juga sudah disediakan biasanya di LPTK masing-masing yang berbentuk Word Bapak Ibu ya. Jadi silahkan diisi, Bapak Ibu silahkan scan untuk di-upload pada saat lapor diri. Nah, kemudian ya di sini Bapak Ibu nomor ketiga ya, yaitu di sini ada scan ijazah S1 atau D4 ya. Nah, untuk scan ini, jika Bapak Ibu ada yang asli seperti ini, itu tidak perlu dilegalisir Bapak Ibu ya. Yang perlu dilegalisir itu yang scan fotokopinya Bapak Ibu ya. Jadi, jika Bapak Ibu tidak ada yang asli, Bapak Ibu hanya ada yang fotokopi, itu Bapak Ibu silahkan fotokopi yang legalisir untuk di-scan Bapak Ibu ya, untuk dilampirkan. Karena untuk tanda keabsahannya. Tapi jika yang ada asli, Bapak Ibu silahkan scan yang asli saja ya, tanpa perlu untuk dilegalisir. Nah, kemudian ya, harus tampak jelas Bapak Ibu ya, untuk semua dokumen yang di-scan itu harus nampak yang sangat jelas Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat ada transkrip nilai Bapak Ibu ya, transkrip nilai. Ini juga sama ya, karena banyak sekali tulisan kecil-kecil Bapak Ibu ya. Tulisannya sangat kecil, jadi nanti Bapak Ibu silahkan scan dengan kualitas yang baik Bapak Ibu ya. Silahkan scan kualitas yang baik agar nanti tulisan-tulisan kecilnya itu bisa terbaca dengan baik. Nah, kemudian ya, jika tidak ada yang asli, Bapak Ibu bisa untuk yang fotokopi tapi dilegalisir Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa jika tidak ada yang asli, yang fotokopi juga boleh tapi dengan yang legalisir. Nah, kemudian syarat selanjutnya itu ada scan kartu identitas KTP atau SIM. Nah, ini pasti Bapak Ibu semuanya punya ya sebagai warga Indonesia. Jadi Bapak Ibu silahkan scan ya, scan KTP Bapak Ibu atau KTP ya. Jadi bukan dua-dua Bapak Ibu, jadi hanya salah satu saja dipilih, di scan dalam bentuk PDF. Nah kemudian pas foto ya Bapak Ibu ya, ini bukan scan pas foto ya, tapi file pas foto berdimensi 4x6. Nah, untuk pas foto ini, Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan LPTK Bapak Ibu masing-masing ya. Karena nanti untuk dasinya saja, itu ada yang dasi berwarna hitam, ada yang dasi berwarna merah Bapak Ibu ya. Dan ada juga yang tidak menggunakan dasi. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan LPTK Bapak Ibu masing-masing. Nah, begitu juga dengan yang perempuan Bapak Ibu ya. Ada yang menggunakan dasi, kemudian ada yang tidak menggunakan dasi, ada yang menggunakan dasi kupu-kupu. Ya, jadi nanti silahkan disesuaikan. Nah, yang tidak boleh itu Bapak Ibu ya, contoh foto yang tidak sesuai, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tidak sesuai ya, menggunakan kacamata, menggunakan baju PDH ya, kemudian di sini menggunakan baju batik ya. Jadi Bapak Ibu pastikan sesuai dengan ketentuan yang sudah nanti ditentukan oleh LPTK Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian ya, filenya itu harus berbentuk JPG Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukan yang di-scan Bapak Ibu, tapi file JPG yang nanti Bapak Ibu harus upload ya. Jadi bukan PDF Bapak Ibu ya untuk pas foto. Nah, kemudian ya untuk eh, surat keterangan sehat ya, itu yaitu dari fasilitas layanan kesehatan. Nah, jadi bisa dari klinik, bisa dari puskesmas, kemudian bisa dari rumah sakit ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silahkan dipilih saja ya. Jadi boleh yang mana saja. Yang penting Bapak Ibu bisa untuk membuat surat kesehatan ya. Nah, di sini ada keterangan Bapak Ibu ya. Nah, surat keterangan ini diperlukan untuk ya. Jadi keterangan ini nanti Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan LPTK masing-masing ya. Ada nanti persyaratan mengikuti PPG saja, ada yang persyaratan PPG Guter tahap 2. Nah, nanti berbeda-beda ya untuk keterangan keperluannya. Nanti silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan LPTK Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian yang kedelapan, di sini ada surat keterangan berkelakuan baik ya. Nah, ini dari kepolisian Bapak Ibu ya, ataupun SKCK, itu Bapak Ibu harus daftar terlebih dahulu dari aplikasi Polri Bapak Ibu ya.
Jadi Bapak Ibu silakan daftar dari aplikasi Polri untuk bisa mengajukan SK Cika. Nah, kemudian pastikan ya eh, BPJS Bapak Ibu itu aktif Bapak Ibu. Jadi kalau BPJS Bapak Ibu tidak aktif itu tidak bisa untuk membuat SK Cika Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada juga keterangan Bapak Ibu ya. Nah, keterangan untuk mengikuti PPG ya, keperluan. Nah, ini juga sama seperti yang tadi Bapak Ibu nanti silahkan sesuaikan ya dengan eh, keperluan ya, keterangan keperluan dari LPTK Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian ya kita lanjut ke surat dari bebas nafzah ya ataupun surat narkotika ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa buatnya dari puskesmas atau rumah sakit ya atau kepolisian atau BNN. Nah, jadi itu untuk parameternya itu silahkan disesuaikan dengan LPTK Bapak Ibu ya. Jadi ada yang bisa untuk 3 parameter, jadi ada yang harus 7 parameter. Nah, itu nanti disesuaikan ya. Nah, ini saya contohkan itu dari kepolisian Bapak Ibu ya. Jadi buat surat narkobanya itu dari kepolisian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 parameter yang eh, diuji Bapak Ibu ya untuk pemeriksaannya. Nah, kemudian di sini untuk keperluannya juga Bapak Ibu ya. Untuk keterangan itu Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan LPTK Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal bukan soal Bapak Ibu ya, tapi ke poin ya, ke poin nomor 10. Nah, ini scan NPWP. Nah, pastinya ya Bapak Ibu sebagai warga negara yang baik pasti Bapak Ibu mempunyai NPWP ya untuk lapor pajak ya. Nah, jadi jika tidak mempunyai, Bapak Ibu silahkan daftar saja ke kantor pajak ini tidak lama Bapak Ibu ya. Biasanya 10 sampai dengan 15 menit ini sudah jadi Bapak Ibu ya untuk pembuatan NPWP. Dan juga bisa juga daftarnya melalui online Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bagi yang belum ada, silahkan dibuatkan saja untuk NPWP-nya. Nah, kemudian yang ke-11 ya. Nah, ini tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing ya, disesuaikan dengan LPTK masing-masing. Nah, ini saya contohkan ya. Ini di luar dari yang kewajiban di atas tadi, ini ada tambahan biasanya dari LPTK masing-masing ya. Biasanya itu ada surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen. Nah, ini nanti ada lampirannya dari LPTK masing-masing Bapak Ibu ya, jika ada persyaratan tambahan. Kemudian scan asli SK kepegawaian terakhir ya. Misal dari kepala sekolah, dinas atau yayasan ya. Nah, ini untuk yang LPTK tertentu Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua LPTK. Kemudian ada juga yang meminta ijazah SMA ya. Kemudian ada juga yang meminta form A1 dan surat izin pimpinan. Nah, ini nanti Bapak Ibu jika LPTK Bapak Ibu ada meminta tambahan persyaratan nanti dipersiapkan saja ya. Nah, mungkin ada lagi persyaratan yang lain mungkin yang berbeda ya. Nanti silahkan Bapak Ibu ikuti saja. Sesuai dengan LPTK Bapak Ibu masing-masing ya. Tetapi jika tidak diminta, itu Bapak Ibu tidak perlu untuk dipersiapkan. Nah, kemudian ya, ini ada pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk pertanyaannya, nafza itu boleh dari Polres, Polsek, atau BNN ya. Nah, boleh ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan pilih dari salah satunya saja. Jadi tidak perlu semuanya Bapak Ibu ya. Salah satunya saja dipilih ya. Mungkin yang terdekat dari rumah Bapak Ibu itu bisa. Kemudian ya, ada contoh format fakta integritas dan biodata. Ada ya, yaitu silahkan cek di website lapor diri LPTK masing-masing. Kemudian untuk SKCK apa boleh Polres atau Polsek? Nah, silakan bisa dipilih salah satunya ya. Jadi yang mana yang memudahkan Bapak Ibu atau yang terdekat dari rumah Bapak Ibu. Nah, kemudian ya, untuk SKCK keperluannya buat apa ya? Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu nanti silakan cek di lapor diri LPTK masing-masing ya. Nanti bisa jadi ada mengikuti PPG, ada mengikuti perkuliahan PPG, ada persyaratan untuk mengikuti PPG Guter ya. Nah, itu bermacam-macam ya, silahkan disesuaikan. Kemudian di sini ada NISN wajib diisi ya. Nah, ini di biodata Bapak Ibu, di biodata PDDikti nantinya ya. Yaitu diisi dengan NISN sekolah SMA SMA Anda. NISN bisa dicari di Google atau pakai NPSN. Nah, jika tidak ada ya, Bapak Ibu silahkan isi dengan tanda strip ya. Kemudian di sini belangko mahasiswa baru dapat di mana ya? Ada pada form lapor diri atau website LPTK masing-masing. Nah, kemudian biodata apakah boleh ditulis tangan ya? Nah, di sini boleh ya, boleh diketik atau ditulis tangan. Tapi disarankan diketik Bapak Ibu ya, agar lebih rapi Bapak Ibu ya, agar nanti mudah untuk dibaca.
Kemudian surat keterangan sehat boleh di puskesmas, boleh sekali ya, boleh dimanapun yang bisa memberikan surat keterangan sehat dan tertanggal di bulan Juli, yaitu pada saat Bapak Ibu nanti melakukan lapor diri ya. Kemudian apakah ada format surat izin kepala sekolah ya? Nah, ini bagi LPTK tertentu. Tidak ada, silahkan membuat sendiri ya. Nah, ini biasanya buatnya di operator sekolah Bapak Ibu atau di tata usaha sekolah. Ada sekolah tanda tangan dan stempel Capsek tidak perlu materai. Nah, hanya tanda tangan kepala sekolah dan juga stempel sekolah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian fakta integritas apakah bermaterai? Ya. Nah, di sini bermaterai 10.000 ya dan juga di tanda tangan basah. Kemudian apakah SKCK boleh memakai yang sudah dibuat pada saat pendaftaran P3K? Tidak boleh ya, karena keterangannya berbeda ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ada keterangannya, keterangan untuk keperluannya ya berbeda. Silahkan ikuti instruksi yang ada di Google Form lapor diri atau website. Kemudian keterangan sehat boleh dari klinik, boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk subscribe video ini agar membantu channel YouTube Pak Gurwali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Gurwali. Sampai jumpa di video selanjutnya.